Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas mengenai pengalaman dan proses dalam membuat komik. Masih dipandu oleh saya, Kira. Kenapa baca sih? Enggak baca, nunduknya berkeliatan gini. Oh, pakai ini topeng. baca dong. Enggak gini. Biar mukanya yang ini. Yang ini mukanya yang ini tuh. Karena nggak muat. Pencet lagi. Nah, Mbah, dipandu oleh siapa? Oh, dan saya Kang Zaki Shiro. Tatakai. Tatakai. Per, Aku ini masih komik ini Panas enggak? Itu punya Dedi ya. punya Dedi. Di sini tuh banyak gimmick-gimmick tuh banyak, santai ya kalian. Gimik apaan? Ini kayak gini-gini, topeng-topeng. Banyak. Santai, Barang-barang gak guna. Sarung dibikin ninja, banyak lah, santai. Nah, kita akan membahas mengenai golden moment ya. Golden Kan moment. kalau dari yang Fadli sama Mas Weta, sekali lagi kalau dari Fadli sama Mas Weta kan tentang detail-detail. Kalau kita kan lebih ke dasarnya. Ya. Wajib nggak sih golden moment itu? Apa sunnah? Golden moment itu kok harus ngomong hukum syar'i sih? Haram ya. Enggak, ini alami ya. Alami lazimnya. Lazimnya itu ya pasti ada golden moment itu. Kalau nggak ada golden moment kan istilahnya kayak apa sih, tensinya tuh datar, rata gitu. Mungkin perlu dijelasin dulu sih golden moment itu apa? Nah, Ya. karena harus ada nih. Kalau nggak ada kan datar nih. Ya. Ya. Kan udah diomongnya, kapan aku bridging lagi sih? Ya tahu. Golden moment itu yang kayaknya biasanya tuh Apakah dimunculkan- golden moment Ya, itu? biasanya Gitu loh. dimunculkan di mana lah? Gimana sih? Iya. Golden moment itu. Udah diomongin bridging aja. Biasa. Golden moment itu semacam peristiwa yang penting dan yang menarik. Epic moment kalau saya bilangnya. Oh, oke. Epic moment. Karena belum tentu golden. Adegan yang paling epic, yang wah gitu. Dalam satu rangkaian cerita yang kita sampaikan. Yang mana yang paling epic menurut kita gitu loh. Dan biasanya ya ada pasti. Bentuknya kayak apa biasanya? Bentuknya ya adegan. Bentuknya adalah adegan. Iya. Momen. Misalnya satu Momen halaman- apa gitu. Satu halaman Fanta. Ya, itu kan Sprite. mengeksekusinya seperti apa gitu kan. Oh, Tapi iya, iya. intinya ya adegan itu yang itu gitu. Kita udah langsung kepikir, biasanya malah langsung punya itu semacam keyframe. Jadi kepikir ini adegan ini harus ada. Jadi ketika kita menyesuaikan dengan jalan cerita, kadang ada cerita yang bisa dihapus gitu kan. Oh ini nggak pakai. Tapi kalau yang golden moment biasanya pasti itu harus ada. Oh, contohnya mungkin Totoro yang waktu nunggu bisa mana. Nah, semacam itu. Kan terkenal Itu banget adegan intinya yang itu gitu. Jadi apa ya, biasanya ngambilnya itu ya bebas, kadang ditaruh di depan, yang paling awal ditaruh di intro atau ditaruh di belakang, kayak conclusion gitu kan, hasil dari misalnya kayak komiknya Mas Weta yang H2O Reborn kalau nggak salah, yang adegan pelukan itu. Nah itu taruh di belakang, itu kan golden moment. Terus kadang di tengah juga bisa. Kalau yang Mada Sastra, nah ini kan sekarang kita ngelanjutin yang kemarin nih, yang Mada Sastra. Kalau Mada Sastra itu langsung nih, langsung masuk nih. Boleh. Itu mesti diambil dulu kan si Mada Sastra itu kan gini, buku hitam. Nah, golden moment. ya. Set. Mada Sastra itu kan judul yang kemarin kita ambil itu kan yang pertama ya. Yang nol ya? Nol. Chapter 0, 10,000 War Elephants. Nah, itu apa sih gitu. 10,000 War Elephants itu apa gitu. Itu golden momentnya di situ. Jadi itu adalah nama ajian pamungkasnya si Mada kemarin yang udah dijelasin di konsep karakter itu. Nah, itu ada masuk di halaman berapa nih? Yang Mungkin kalau- dijadikan judul. Ya, dijadikan judulnya. Golden moment plus menangkap judul. Analoginya mungkin kayak gini. Apa sih maksudnya? Lagu Peter Pan ada apa denganmu? Pas analoginya ada apa? Nah itu judulnya ada apa denganmu? Nah, pas refnya ada apa denganmu gitu kan. Itu ada di halaman 14, 13, 14, 15, 16, 17. Itu semuanya golden moment, satu rangkaian. Jadi adegan ketika jurusnya dieksekusi. Kadang ada yang cuma butuh satu panel, jadi full sprite gitu biasanya supaya megah gitu kan. Ada yang dua panel, dua halaman. Kadang Spread ya sprite, dua halaman. Yang Kadang tadi ada splash satu. satu, yang spread itu double splash. Sprite itu double. Oh ini Hanamichi sama Roka waktu tosan. Lagi Nah, ya. gitu. Nah, itu kan awalnya komik panel tiba-tiba tas. Ya. Nah kalau Mada Sastra ini itu ada satu rangkaian yang merupakan epic moment. Jadi yang ngabisin sampai 4 halaman. Ada setupnya ya di sini. Ada setupnya. Jadi yang pertama itu ketika yang halaman yang paling awal itu, yang ini, yang ketika mengeksekusi kuda-kudanya.
Kemarin udah dibahas belum sih yang sama Fadli? Udah ya, yang kuda-kuda Brajamuka itu. Nah, saya langsung kepikiran itu. Begitu namanya keluar Brajamuka Salaksa, langsung kebayang grafiknya seperti apa. Sebelum kamu ngomik ya? Sebelum mengeksekusi, sorry. Sebelum. Jadi langsung kebayang ini harus ada ketika kuda-kuda ini. Nah, ini masuk ke apa namanya? Yang Beat. Iya. Kan ada apa ya? Pembukaan beat, gitu loh. Tak gitu. Ini ya. yang pertama gitu. Ketukan pertama. Setupnya itu kuda-kuda. Terus ini halaman beat. Nah, gini. Ini beatnya itu. Iya. Langkah-langkah step jurusnya gitu. Tek 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 tek. Juga ada. Terus bridge. Nah, ya samalah istilahnya. Terus next page-nya matiin dulu. Seret lagi. Baru jurusnya. Namanya malah di sini. Ini refnya nih. Ya, refnya. Oh, betul juga ya. Bridge-nya terus ref. Bridge, ref langsung. Dan refnya juga ada struktur final. Recordnya salah, ya kan? Nanti di-cut saja. Berarti mati. Iya, tapi nggak apa. Mati. Mati otomatis. Oh. Ya itu halaman yang akan dieksekusi. Ini bener berarti punch-nya ya? Iya, literally punch. Makanya itu kan setup, beat, punch, terus baru itu rebound halaman reboundnya itu. Ini afternya. Double punch. Nah, ini golden moment. Ya. Anticipation. Tapi apakah harus satu halaman gini kan enggak? Enggak harus. Lah itu makanya tadi ada yang satu, ada yang ini apa dua. Ya, misalnya satu panel gitu ya? Satu panel di bawah doang kayak yang Serat Wiramurti yang jatuh brak gini kan? Itu bareng. Itu satu halaman itu. Satu halaman itu dipakai. Itu sebetulnya yang paling gede sih panelnya. Karena sangat disayangkan kalau Golden Moment itu pakai panel pelit gitu. Panel yang kecil. Padahal kita mau bikin adegan yang mudah diingat kok ya kan. Nah, itu makanya ini ngabisin sampai 4. Benar. Adegan ini. Ini epic momennya 4 nih. Ya. Iya, 4 halaman. Setiap struktur itu Zaki kasih satu halaman masing-masing. Setup 1, beat 1, terus punch-nya 1, rebound-nya 1. Tapi itu satu paket nggak sih? Udah pasti harus ada setupnya gitu mas. Secara nggak langsung ya. Iya. Kalau mau lebih smooth memang begitu. Ya nggak mungkin dong kamu ujuk-ujuk menyatakan cinta kan harus pendekatan dulu, ngajak jalan dulu. Nggak I love you kan kena tampar. Benar. Nah itu kayak gitulah. Pasti kalau komikus pasti nalar lah. Meskipun nggak sadar pakai setup ya pasti pakai kok. Pakai harusnya. Dia kalau Tinder. Pokoknya gini. Rumusnya gini. Kalau tiba-tiba bikin Golden Moment menurutku malah tidak berkesan ya Zak ya. Jadi bisa jadi kayak nih apa sih ujuk-ujuk ini kayak gitu. Ya berkesan mungkin tapi tidak terlalu mungkin diingat tapi tidak berkesan. Ya kan itu sebenarnya terkait dengan elemen yang lain ya yang nanti mungkin dibahas berikutnya itu kayak semacam flow alur sequence dari adegannya kan Golden Moment itu satu adegan tertentu yang kita pilih gitu. Nah sebelum ada adegan itu kan ada adegan-adegan yang lain kan dan setelahnya juga adegan yang lain. Nah itu kalau yang adegan yang sebelumnya ke yang transisi nanti ada nggak sih bahas transisi? Ada. Transisi dari adegan sebelumnya ke adegan yang Golden Moment ini kurang smooth ya nggak enak gitu. Ya memang harus smooth. Nanti transisi nanti berikutnya ada ini lagi. Subasa mau nendang bola aja ada ancang-ancangnya dulu kan. Ya. Kalau lari tau bar gitu nggak mungkin kan. Iya, ancang-ancangnya curhat. Ancang-ancangnya seminggu lah. Tapi mungkin gini, komponen kontennya kalau ini kan kebetulan si Mada Sastra ini action. Tentu yang diambil Golden Moment-nya ya peristiwa aksinya gitu. Jurusnya. Kalau ngomongin horor, mungkin jump scare-nya. Klimaksnya di. Klimaksnya. Jadi ini kan saya nggak nyebut klimaks juga ya, tidak harus pada saat klimaks sebetulnya. Jump scare itu tidak selalu pada saat, karena klimaks kan pasti ending. Ini bukan klimaks, tadi momen yang akan diingat orang gitu, jeger gitu. Mungkin orang akan wah ingat itu. Atau Luffy deh, One Piece itu malah saya ingatnya waktu sama Kurohige, yang mimpi, yang splash page kosong, nggak baca ya. Aku tahunya pas lagi nyelamatin si kakaknya, Ace. Waktu itu udah splash semua gambar posisinya di situ. Nah, itu kan action ya posisinya. Nah, ini enggak, ini cuma si aku lupa Kurohige apa Shireki lagi nganu botol tua terus cuma kosong putih itu aku inget malah momennya itu. Ya kalau enggak romance ini Grejinga yang Twilight yang di ending.
si Jingganya mau gandeng Grey potong rambut ya gini-gini tuh coba di halaman terakhirnya yang gandengan berdua full body itu. Oh iya. Mungkin sih kalau romance bisa kayak gitu juga. Iya betul, makanya sebenarnya beda-beda ini kebetulan kalau ini kan kita ngomongin romancing adegan action ya. Jadi ya dibikin yang gaspolnya ya di adegan itu. Kebetulan ini emang gaspolnya di klimaks juga Zak ya. Tapi sebenarnya golden momennya itu gak cuma itu Zak punya Mada Sastra. Oh endingnya terakhir. Nah ini langsung kurang golden apa lagi? Kalau dapat clone sih kebangetan sih. Kalau ini sebenarnya tidak diniatkan untuk golden moment, tapi kalau berfungsi secara golden moment secara kebetulan atau automatically alami ya mungkin bisa. Tapi sebenarnya ini adalah semacam establishment shot. Udah dibahas belum? Belum. Oh, belum ya. Nanti ada lagi gitu. Tapi kalau ternyata berfungsi seperti itu ya bisa memang. Kan tergantung membacanya juga ya. Karena formatnya hampir mirip sifatnya. Ini kan ngambil spread juga sama kayak yang tadi gitu. Jadi efek yang kena ke pembaca ya jadinya seperti itu sama, mirip-mirip. Mungkin kalau bagi saya si halaman ini cuma diingat visualnya. Tapi kalau yang tadi adegan jurus itu sampai ke ininya juga perasaannya sampai ke Karena ini juga memang menjawab judul yang di depan tadi, menjawab penasaran. Ini gitu kali. Iya. Tapi benar Pierre tadi judulnya adalah puncaknya. Setiap kita dengerin lagu kan kita nyari mana nih judulnya disebut gitu kali. Ya, betul. Tapi gimana Zak, ini kan urutan ya. Gimana caranya bikin bagian setup, bagian beat sama punch itu nggak saling memakan. Ini kan kamu juga bagus juga di bagian setup tuh, pasti ngejurus kan ada hiasannya tuh. Iya. Apa ukuran panel? Ukuran panel ya Salah satunya. jelas salah satunya sih. Pasti kita punya pertimbangan mana yang dibuat separuh halaman. Ini kan dua sebenarnya ya, setengah, tapi satu di atas satu di bawah. Ini setengah panel lah itu setengah panel, atau ini yang cuma seperempat panel, nah atau ini yang full panel gitu kan. Tapi ini beda juga nih. Nah ini kan tinggi gini, kiri kanan kosong, tapi kalau ini full cuma sini yang kosong. Nah gitu. Jadi puncaknya memang di sini gitu ya, betul. Dan ini nggak sih Mbak, kalau golden moment itu menyisihkan elemen of surprise. Ini kita baca di sini kan kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya kalau udah baca sini kan. Penasarannya. Bang, dikasih gitu ya. Betul. Kalau naruh misalnya halamannya digeser, halaman ini jadi sebelah sini, terus ini jadi sebelah sini. Nggak pernah. Beda. Bingung nggak? Aku aja bingung ngomong apa tadi. Beda. Memang ini apa ya? Ketukan lah kalau lagu tuh ketukan. Jadi memang ada intervalnya gitu. Tak harus pas. Dan memang udah setting kalau gitu meleset ya agak nggak enak gitu. Udah agak sumbang. Gitu. Bener. Males lah. Kayak saya kalau lagi nyanyi. Ya gitu. Apalagi nih pertanyaannya nih? Mungkin perlu dibahas juga ini kan sekuensial, ini kan komik kan sekuensial. Itu yang membuat setiap peristiwa itu butuh urutan. Makanya itu yang kenapa golden moment itu diberi urutan paling terakhir. Karena kadang-kadang gini, kalau kita ngasih suspense kelamaan, pas adegan golden moment jadi kita nggak kaget. Pernah nggak ngerasain ada orang cerita kelamaan kita udah sampai udah bisa nebak abis ini pasti ngomong ini gitu, tapi saking kelamaannya udah cepetan ngomong itu juga jadi salah. Kalau misalnya kalau kayak Kamen Rider ya, episode pertama Kamen Rider Henshin-nya pasti lengkap dari awal sampai akhir, angle-nya diulang-ulang. Tapi pas udah kesana-sana, Henshin, terjadi aja udah tahu. Gitu kan kalau Kamen Rider kan. Betul sekali. Soalnya Kamen Rider udah tahu nih kalau diulang lagi orang bosen nih, apalagi kan bacot tuh kayak saya kan. Toba gitu. Masa diulang terus kan enggak lucu. Nah, Digimon juga diulang. Digimon juga Henshin-nya lebih cepat. 11 Digimonnya, 11-11-nya satu-satu. Sama motornya lebih cepat kalau Digimon 1. Terbang dia ke bulan. Iya itu salah satunya. Kayak jurus ini nanti di chapter selanjutnya kan nggak mungkin setup ini kan Mbak? Enggak, tapi yang dikurangi lah intensitasnya. Kalau ini selalu ada ini. Si gajah-gajah. Ya, tapi yang ininya. Kok gajah bukan? Ini gajah maksudnya ini. Ininya. Si babinya. Nggak ada, kadang di skip. Tergantung ya. Kalau dia ada, ya nih misalnya nih. Oh ada nih guys. Ada nih. Yang lawan Carang Suci. BTW ini tinta asli ya, bukan print-printan ya. Ini gambar langsung di sini loh. Ya betul, yang melawan Carang Suci. Oh ada yang langsung. Nah, langsung dia. Dan si gajahnya beda lagi. Tapi kan ini masih panel besar. Ya sama. Tapi gajahnya beda. Chapter berapa ya?
Chapter berapa ya ini ya? Chapter 3 ya benar ya. Tapi di chapter yang ada lagi chapter yang lain nih, boleh nggak sih saya? Boleh. Di chapter yang setelah ini ada yang panelnya cuma segini, sepatahan doang, nggak selebar ini. Jadi kayak lebih cepat aja lagi. Makanya emang nggak dipakai di momen yang lawannya gede banget, emang lawannya lagi banyak. Karena ini kebetulan beda dia musuhnya tipenya. Dia pernah udah gagal sekali mau ini. Ya. Nah, ini dia setelah ini tadi kan langsung gitu ya, jelas ya. Ini yang eksekusinya tadi selalu ada. Nah ini ditambahi lagi, ada finishernya lagi dia pakai apa? Bajra, pakai pisaunya dilepas. Nah di sini jadinya. Oh, yang tadi itu malah jadi beat. Iya. Atau double punchline. Iya makanya ya beda kan. Kalau yang satu lagi coba, mari kita ambil yang satu lagi. Wow, ini tapi belum tayang kan ya? Gak apa-apa belum tayang. Gak apa-apa. Yang itu aja. Yang lawan Buddha itu kan bukan. Oh iya, itu lebih cepat tuh. Siapa tahu nanti lawan Buddha. paling juga udah tayang besok. Nah, awena. Lebih cepat itu. Awena. Nah, ini itu tadi yang ini sebelumnya. Nah, dari ini. Itu cuma segini panelnya. Oh iya, lebih kecil. Terus ini langsung berhadapan satu lawan satu. Ya. Karena cepat kali langsung ya. Oh. Dan ini kecil juga. Tuh. Tapi ini selalu ada nih. Benar. Oh, wajib. Ya. Kicknya lah ya. Dan ini kuda-kudanya juga selalu ada. Rider kicknya harus selalu ada lah ya. Tensinya mungkin dilewatin, tapi rider kicknya udah pasti ada. Supaya nggak bosan, ini angle-nya dirubah. Kalau yang tadi gambar gajahnya beda. Gitu. Iya. Oh, itu jadi rumus menarik. Tapi dengan dia ngadep samping ini berasa lebih cepat sih jadinya, Mbak. Iya. Jadi kayak mau gerak kan udah. Betul. Nah gini, mungkin kemarin pernah dibahas juga sama Fadli waktu bahas Banaspati, kan naik terus jurusnya. Level kayak PPKM, level 1, level 2. Ini levelnya level 1 terus loh. Ya, betul. Tapi diubah aja sudut pandangnya. Penerapannya beda. Sehingga membuatnya terkesan selalu baru. Orang nggak merasa bosan. Nah itu rumusnya. Jangan sampai kita bikin rumus udah sama terus tinggal di copy paste. Nah ini enggak. Jadi ada sesuatu yang diubah lah. Kalau memang levelnya nggak naik, ya nggak apa-apa, tapi paling tidak sudut pandangnya diubah. Dan mungkin Zaki kan penggemar Kamen Rider banget ya. Jadi pasti itu implementasi dari rider kick lah, dan matahari lah, itu sama. Kita dengerin lagu juga kan? Eksekusiannya. Kok lagu yang kita dengerin versi kaset terus, mungkin lama-lama akan ada waktu agak bosen nih. Tapi pas nonton live-nya di aransemen ulang, wah menarik tuh langsung tuh. Iya. Jadi warna baru. Jadi dangdut, koplo, lagu TikTok. Teknik itu nanti tak tiru di Rajasa. Nah, apa punya Fadli? Apa sih sebetulnya kayak rearrange ya jadinya? Iya. Ada lagi mungkin yang terkait Golden Moment? Kalau action sih kira-kira itu aja sih sebetulnya. Jadi teman-teman ya tinggal mengeksekusinya aja sekarang, mana yang kira-kira mau dinaikin sebagai Golden Moment. Dan di comic strip pun bisa kan pakai Golden Moment? Ya kan rumusnya sama, set up with punch. Punch-nya itu. Punch lah. Pokoknya punchline kalau di stand up comedian. Tuh. Udah berapa menit ini? Gambarnya belum selesai loh. Gambarnya belum selesai. Yang penting ada gambar-gambarnya lah. Cuma gue ini penghias. Udah, nggak usah banyak-banyak. Kita biasanya mau pendek kok. Wes. Ya, terima kasih semuanya telah menonton buka kitab mengenai Golden Moment ini kali ya Mbak ya. Yap. Untuk lebih jauhnya mungkin bisa dibaca-baca, karena kita contohnya Mada Sastra, bisa baca Mada Sastra di aplikasi Raga Sukma, dan soon ada di ragasukma.com. Enggak sih, yang Ragasukma hanya di irzaki.com kalau yang webnya. Oh, nggak ada di ragasukma.com. Perlu nggak ya? Nggak perlu sih, kebanyakan nanti. Kebanyakan iya, soalnya udah ada di web. Berarti di web ada. Terima kasih telah menonton video ini yang membahas tentang Golden Moment. Untuk contohnya kan kita pakai Mada Sastra. Jadi kita bisa baca, kita gua aja kali. Lo pada bisa baca, kalian semua bisa membacanya di aplikasi Raga Sukma dan di irzaki.com ya kalau yang ini ya. Irzaki.com. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan full gratis, full dibaca dan update terus. Ada yang nanya, Mbah, Mada Sastra kapan update? Dibuka aplikasinya, klik Mada Sastra, update bos, ya Allah. Atau ya itu di apa? Irzaki.com juga. Dan masih lanjut. Dan kalau nonton harusnya ya, kalau nonton urutan semua episode Padepokan, kita udah ngasih tahu kalau akan ada 13 episode. Benar. Udah sampai mana sekarang? Ya. Sekarang sampai episode 6. Nah, udah 6 tuh. Yang diupload udah berapa? Ya 6. 6 juga. 7 lagi. Iya, keren lah. Dah, segitu aja. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di segmen-segmen buka kitab atau segmen-segmen pada semuanya lain.
Terima kasih. Assalamualaikum. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Ragasukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Ragasukma. Terima kasih.